Bayangkara menyebut kontrak bersama sponsor hingga saat ini masih aman. Sementara ini tidak ada masalah, termasuk juga dengan sponsor, ujar manajer Bayangkara Inyoman Yogi Hermawan saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis tanggal 2 April. Menurutnya, pihak sponsor masih memahami penundaan liga. Apalagi pandemi ini merupakan masalah yang dihadapi bersama-sama, bukan hanya berdampak di dunia olahraga tapi seluruh sektor. Dalam penundaan liga ini, klub-klub memang tengah khawatir sponsor tidak lagi memberikan suntikan dana. Terlebih, gaji para pemain sebagiannya berasal dari pemasukan sponsor. Sementara itu, COO Bayangkara Sumarji mengatakan akan terus berkoordinasi dengan para pihak sponsor serta memantau perkembangan terkini liga. Jika nantinya status darurat virus corona diperpanjang lebih dari tanggal 29 Mei, kata dia, Bayangkara tentu punya pertimbangan dengan sponsor. Pasti ada pertimbangan. Saya akan berbicara dengan sponsor karena kondisinya memang seperti ini. Kita akan bicara lebih lanjut dengan para sponsor, kata dia. Persik Kediri menuruti arahan dari PSSI melalui surat resmi kepada klub Liga 1 dan Liga 2. Tanggal 27 Maret lalu, yang memaparkan bahwa sejak Maret hingga Juni ditetapkan sebagai keadaan kahar, atau force majeure. Dalam surat tersebut, PSSI hanya mewajibkan klub untuk membayar maksimal 25% nilai gaji bulanan pemain dan ofisial tim. Pihak Persik mengklaim bahwa mereka telah merundingkan hal tersebut. Para pemain dan pelatih sepakat bahwa klub hanya membayarkan 25% gaji sejak Maret. Kami ajak pemain bicara soal pembayaran gaji. Sudah ada kesepakatan tentang hal itu, kata Abdul Hakim Bafagi, presiden klub. Menurut Hakim, sebelum keputusan dibuat, PSSI dan klub sudah merundingkan keadaan terkait virus corona ini, dan menghasilkan beberapa saran, termasuk soal gaji. Hakim menuturkan, bahwa arahan PSSI sudah tepat. Kami dimintai rekomendasi dan pertimbangan sebelum keputusan ini dibuat. Dan pada saat itu, kami sudah mengirimkan hal tersebut. Tidak hanya ke PT LIB atau PSSI melainkan ke Asosiasi Pelatih dan Pemain, ucap Hakim. Manajemen klub Liga 1 PSM Makassar belum mengambil kebijakan terkait perubahan gaji Wiljan Pluimches. Akibatnya sampai saat ini, nasib hak para penggawa pasukan Ramang masih menggantung. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, membolehkan seluruh klub untuk merubah kontrak kerja terhadap pemain, pelatih, dan staf. Selama perhelatan Liga 1 2020 ditunda hingga Juni, klub maksimal hanya membayar 25% saja. Setahu saya, belum ada komunikasi langsung antara CEO PSM ke pemain dan ofisial. Insya Allah dalam waktu dekat ini, Pak Munafri akan komunikasi langsung, ungkap media officer PSM, Sulaiman Karim, Kamis tanggal 2 April. Lebih lanjut, Sulaiman sendiri menyebut seluruh staf PSM telah berlapang dada menerima kebijakan PSS tersebut. Begitupun dengan sejumlah pemain yang telah siap menerima nasib pengurangan gaji selama 3 bulan. Pastinya kami semua sudah tahu kondisinya seperti apa. Ya mau bagaimana lagi, semuanya mengalami kondisi seperti ini, tutur Sulaiman Karim. Saya lihat juga sudah ada beberapa pemain yang berkomentar ke media bahwa mereka menerima kebijakan pemotongan gaji itu. Sekali lagi karena memang kondisinya begini, tambahnya. Penyerang asing PSIS Semarang, Bruno Silva, kabarnya punya minat bermain untuk timnas Indonesia. Dia pun mengatakan kalau dia bakal didukung keluarganya di Brasil jika kesempatan itu datang. Pemain berusia 28 tahun itu tak membantah isu yang menyebut dirinya ingin dinaturalisasi. Bruno bahkan mengaku berharap hal tersebut menjadi nyata. Ia juga meluruskan bahwa tidak ada paksaan dari orang lain mengenai keinginannya. Bruno menegaskan bermain untuk timnas Indonesia adalah niatnya pribadi. Saya jelaskan, saya berusia 28 tahun. Saya tahu usia saya sudah lanjut. Namun saya berniat melanjutkan sepak bola di negara ini, kata Bruno Silva. Saya melihat ada kans untuk bermain buat timnas Indonesia, itu adalah keinginan dan kemauan saya. Jika saya ada kesempatan untuk dinaturalisasi, saya mau, imbuhnya.
Segenap penggawa Madura United diliburkan hingga tanggal 29 Mei tahun 2020 sesuai dengan imbauan dari PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Pelatih Madura United, Rahmat Darmawan, berharap anak asuhnya tetap disiplin berlatih selama masa liburan. Seperti diketahui, kompetisi Liga 1 2020 dihentikan sementara sejak tanggal 15 Maret hingga Mei mendatang. Awalnya, Liga 1 2020 hanya ditunda sementara hingga awal April, tetapi diperpanjang seturut dengan imbauan pemerintah pusat. Pelatih Madura United, Rahmat Darmawan mengatakan, skuad Madura United awalnya diagendakan libur hingga tanggal 14 April tahun 2020. Namun, dengan adanya keputusan resmi dari PSSI, maka libur untuk Beto Goncalves dan kawan-kawan diperpanjang hingga tanggal 29 Mei. Iya, libur tim sampai tanggal 29 Mei walau kemarin pengumuman awal kita sampaikan sampai tanggal 14 April, urai Rahmat Darmawan. Selama liburan, para pemain Madura United tetap diminta untuk menjaga kondisi kebugaran mereka. Meski begitu, Coach RD tidak memberikan penugasan khusus. Dia berharap para pemainnya tetap bersikap profesional dengan berlatih secara individu. Ya, tidak ada penugasan khusus. Kita terus ingatkan untuk pemain latihan sendiri. Habis mau bagaimana latihan secara grup kecil juga rentan kan, tukas pria berusia 53 tahun itu.